Tak terasa sudah 9 tahun Dasrat membelah gunung seorang diri, hingga musim kemarau tiba. Warga desa berbondong-bondong mengungsi untuk mendapatkan air. Ayah Dasrat pun mengajak Dasrat mengungsi, tapi Dasrat menolaknya karena masih ingin membuat jalan. Para warga pun heran dengan keteguhan hati Dasrat untuk membelah gunung. Kemarau yang panjang membuat Dasrat juga kehabisan air. Dia mencoba masuk ke sumur, tapi sumur itu telah kering. Hingga akhirnya dia kembali memecah batu walau dalam keadaan haus. Ketika sedang memecah batu, batu itu hancur dan Dasrat terperosok dalam lubang. Di lubang itu ternyata juga terdapat genangan air dan tumbuhan yang masih segar sehingga dapat dimakan oleh Dasrat. Setelah itu, perasaan Dasrat terhadap gunung itu berubah. Dari yang semula dendam menjadi sayang karena telah menyelamatkan nyawanya. Beberapa waktu kemudian, musim hujan pun tiba. Tumbuhan mulai menghijau dan air mulai mengalir sehingga warga desa yang tadinya mengungsi pun kembali ke desanya. Para warga kaget melihat gunung mulai terbelah dan mulai ada penampakan jalan. Warga yang tadinya mencemooh Dasrat sekarang berbalik memuji Dasrat. Setelah itu, ada peristiwa penyerangan dari kelompok komunis di desa Dasrat. Mereka menyasar para tuan tanah yang tamak. Mukia, salah satu tuan tanah yang tamak pun diarak ke alun-alun dan akan digantung. Namun Dasrat menolak, hal tersebut merupakan tindakan ilegal. Tapi pimpinan kelompok itu memukul Dasrat karena dianggap mengganggu. Ternyata pimpinan kelompok itu adalah Jumru, teman Dasrat yang istrinya dibunuh dan diperkosa oleh Mukia. Akhirnya Mukia pun digantung oleh kelompok itu. Dan tak lama kemudian polisi datang untuk menangkap para kelompok komunis itu, hingga terjadi baku tembak di antara kedua belah pihak. Akibatnya muncul banyak korban termasuk ayah Dasrat yang ikut terkena tembakan ketika akan menolong Dasrat. Pada tahun ke-16 Dasrat memecah gunung, ada kampanye politik Indira Gandhi. Alok mencoba membantu agar Dasrat dapat bertemu dengan Indira Gandhi dengan